kita mulai masuk benteng ini ya. Ini termasuk bangunan-bangunan Belanda ini. Ini di wilayah Ambarawa ini. Nah, ini mulai masuk, kita akan mencari jalan pintu keluar. Pintu masuk ke jalan keluar. Ini bangunan-bangunan Belandanya ya. Parkir pengunjung wisata. Wah, itu sudah ada nama. Parkir pengunjung wisata masuk. Oh, wah ini adalah itu bangunan-bangunannya ya di sana, sebelah sana ya. Oke. Nah, ini bangunan. Loket masuk. Ini berpeman. Nah, ya. Loket masuk pengunjung. Adem, Mas. Oke, sekarang kita sudah masuk halamannya ya. Ini halaman pertama. Di sana ada loketnya. Oke. Nah, ini di sana ada sebuah makam ya. Oke, sambil kita menikmati benteng pendem Ambarawa ini, saya akan coba sedikit cerita ya tentang sejarah benteng pendem Ambarawa. Oke, benteng pendem Ambarawa atau benteng Fort William I merupakan salah satu peninggalan dari zaman kolonial yang paling terkenal di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berlokasi di dekat Museum Kereta Api Ambarawa, benteng ini dibangun pada tahun 1834 dan selesai pada tahun 1845. Kini bangunan benteng pendem Ambarawa masih berdiri dan digunakan sebagai lapas 2A Ambarawa, rumah dinas sipir dan tentara, sekaligus tempat wisata sejarah. Nah, sejarah benteng pendem Ambarawa. Benteng pendem Ambarawa menjadi saksi bisu betapa Ambarawa dulunya dijadikan basis militer, pertahanan, logistik, atau sekadar kota penghubung bagi kepentingan Belanda. Secara geografis, letaknya memang sangat strategis, yaitu berada di jalur pertemuan 3 kota, Semarang, Magelang, dan Salatiga. Karena letaknya yang strategis itu, selama perang Diponegoro pada tahun 1827 sampai 1830, Kolonel Hong yang menjabat sebagai komandan divisi 2 memerintahkan untuk membangun barak militer dan penyimpanan logistik untuk berperang yang berlokasi di daerah Bawen. Oke, kita coba sekarang sudah masuk di atas kita ya. Kita di lantai atas sekarang. Oke, akan saya teruskan lagi ya. Nah, ini ini adalah beliau yang ibu-ibu penunggu benteng pendem Ambarawa ini. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Setelah perang berakhir, tepatnya pada tahun 1834, dibangunlah sebuah benteng di Ambarawa yang kemudian diberi nama Fort William I, atau lebih dikenal dengan nama benteng pendem Ambarawa. Nama Fort William I diambil dari nama Raja Belanda William Frederick van Orange. Nah, kita sekarang sudah masuk lorong-lorong ya, kamar-kamarnya kita ditunjukkan oleh beliau. Oke, sekarang kita lanjut lagi ceritanya. Sedangkan sebutan benteng pendem berhubungan dengan bangunannya tertutup tanah. Karena dalam bahasa Jawa istilah pendem berarti berada di bawah tanah atau terkubur. Untuk mendirikan benteng pendem Ambarawa, Belanda melakukan persiapan besar-besaran dan terencana. Barak prajurit, bengkel kerja, hingga perkampungan pekerja dengan kapasitas 4.500 orang didirikan di dekat lokasi pembangunan. Proyek pembangunan benteng melibatkan insinyur Zeni, penjaga, dan 3.000 kuli pribumi, serta beberapa tahanan yang dihukum kerja paksa. Bahkan banyak
rajanya yang diperlakukan tidak manusiawi hingga berakhir tewas mengenaskan. Meski telah ditempati para tentara sejak 1844, pembangunan benteng ini baru benar-benar selesai pada tahun 1845. Pada umumnya, sebuah benteng dibangun dengan tujuan untuk pertahanan dari serangan musuh. Akan tetapi tidak dengan benteng pendem Ambarawa yang konon mampu menampung sebanyak 12.000 tentara. Hal itu dibuktikan dengan arsitektur bangunannya yang banyak jendela, mengindikasikan bahwa fungsi utamanya bukan untuk pertahanan, tetapi sebagai barak militer, penjara, dan gudang logistik perang, mulai dari meriam, senapan, kendaraan berat, juga kebutuhan makanan. Selain itu, benteng pendem Ambarawa tidak dilengkapi bangunan yang berfungsi sebagai tameng dan tempat meriam. Pada masa penjajahan Jepang, benteng ini digunakan sebagai kampung tawanan orang-orang Belanda dan penduduk yang dicurigai membangkang kepada pemerintah Jepang. Sepanjang sejarahnya, banyak perlakuan mengerikan yang diterima para tawanan hingga meninggal di penjara ini. Nah, kita sekarang diajak turun oleh beliau untuk melihat lokasi di sebelahnya ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oleh karena itu, banyak cerita horor menyelimuti benteng pendem Ambarawa yang menyebar di masyarakat hingga sekarang. Salah satu tokoh yang pernah ditahan di benteng ini adalah pejuang sekaligus ulama, Yai Mahfud Salam. Ia mendiami salah satu blok di benteng pendem Ambarawa hingga akhirnya meninggal dunia dan dikebumikan di luar komplek benteng. Nah, kita akan lanjut lagi. Nah, ini kita berada di sebuah sumur, tapi sumur ini adalah sumur buatan katanya, kata beliau, karena ini dulu pernah dijadikan syuting film. Nah, ini kita diajak masuk lagi ya. Nah, ini di sebelah sini ada sebuah tangga naik. Nah, lokasi ini katanya ini sangat angker, kata beliau. Ini adalah tempat bangsat jin di sini yang paling angker di sini. Ini tempat kerajaan jin, kata beliau. Pokoknya area ini adalah area yang sangat-sangat angker dibanding dengan area-area lain. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ceritanya. Nah, ini setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, benteng ini digunakan sebagai pangkalan militer oleh Tentara Keamanan Rakyat atau dengan singkatan TKR antara tahun 1950 hingga 1985. Sebagian benteng pernah diubah menjadi penjara dewasa dan remaja. Kemudian sejak tahun 2003 hingga saat ini, benteng pendem Ambarawa dimanfaatkan sebagai lembaga permasyarakatan kelas 2A, Ambarawa dan asrama. Secara umum, bangunan benteng pendem Ambarawa terbentuk bujur sangkar dan lingkungan sekitarnya berupa persawahan. Pada komplek benteng ini terdapat beberapa bangunan induk yang letaknya terpisah sesuai dengan penjuru arah mata angin. Selain itu, bangunan benteng pendem Ambarawa memiliki banyak jendela dan tidak dilengkapi dengan bastion, karena fungsinya memang untuk barak militer dan gudang logistik, bukan sebagai benteng pertahanan. Saat ini beberapa bagian bangunan masih dalam kondisi seperti aslinya, sementara pada beberapa bagian lainnya telah mengalami perubahan, baik disesuaikan dengan fungsi maupun karena pengaruh alam. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, kita akan dibawa ke keliling-keliling ya. Kita akan tadi dapat cerita mistis juga dari beliau.
ibu penjaga di sini. Katanya benteng ini dijaga siluman ular. Katanya sangat besar sekali, dan itu pun pernah nampak di beberapa orang lewat, dan penghuni orang sini pun pernah melihatnya. Tapi tidak cuma itu saja, katanya ada juga noni-noni Belanda dan juga beberapa arwah gentayangan pun di sini banyak, yang kuntilanak, yang pocong, dan yang lain-lainnya. Nah, ini kita akan dibawa ke area masjid, tapi kita belum kelihatan ini di mana masjidnya ya. Nah, ini bangunan-bangunannya benar-benar Belanda, ini masih benar-benar kokoh. Oke, kita akan coba masuk. Nah, ini pintu masuknya masjid ya, ada tulisannya masjid. Nah, ini kita akan dibawa masuk dulu ke ruang tahanan. Nah, ini ruang tahanan zaman Belanda. Nah, ini auranya sangat benar-benar mistis ya. Di sini banyak apa ya, saya mengatakan arwah-arwah ini, gentayangan masih banyak di sini. Mereka ada yang duduk, ada yang berdiri, dan ada yang lain-lainnya ada. Nah, ini juga inilah. Nah, ini jeruji-jeruji besinya ya. Nah, ini termasuk sudah tidak terawat lagi ya. Nah, di sebelah sini juga ada lagi. Nah, ini adalah ruangan. Wow, ini sangat auranya kuat banget di sini ya. Nah, ini di ruang di atas juga ada, tapi kita tidak bisa masuk di sana ya. Karena apa? Kondisi bangunannya ini sudah sangat buruk, takutnya nanti roboh. Nah, itu di atasnya ya, sudah banyak ditumbuhi akar-akar. Wow. Nah, ini dia. Untuk teman-teman pecinta bangunan-bangunan Belanda yang bersejarah, nah inilah salah satu bangunan Belanda yang ada di Ambarawa, Semarang. Di sini jam tiket masuknya cuma 5.000 ya. Nah, ini bisa keliling-keliling ini di sini. Oke, kita akan coba masuk di area masjid ya. Nah, ini pertama kali. Nah, itu nggak tahu itu tempat apa di sana itu. Kayaknya tempat untuk ngambil wudhu ya, air wudhu itu di situ. Nah, ini di sini. Nah, ini area masjidnya. Ini di dalam ada sebuah pintu ini di sini. Oke, ini kita di area di dalam masjid ya, di halaman masjid ini. Nah, ini ada salah satu ruangan di sini, tapi ini gelap sekali ya, tidak bisa terlihat di dalamnya ada apa. Nah, ini ada juga ini tempat untuk beribadah ya di dalamnya, tapi ini juga sangat gelap sekali, ini tidak terlihat apapun ya. Oke, inilah sedikit cerita dari saya tentang Benteng Pendem Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah.